kembali lagi bersama Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, ketemu lagi sama saya, Miss Ica. Hari ini Miss Ica mau kasih sesuatu yang beda loh. Jadi, kalau misalkan sebelum-sebelumnya Miss Ica selalu muncul dengan tips and trik tentang perkembangan psikologis anak, kali ini agak beda. Jadi, Miss Ica mau ngajak viewers YouTube-nya Aurika buat jalan-jalan. Nah, kira-kira kita mau jalan-jalan kemana ya? Jadi, Miss Ica mau ngajak kalian untuk ngelihat apa aja sih benda alam yang ada di sini atau yang ada di sekitar kita. Nah, mulai dari benda alam yang padat hingga benda alam yang cair loh. Yuk ikut Miss Ica jalan-jalan. Nah, benda alam yang pertama yaitu ada kayu. Kayu merupakan salah satu dari jenis benda alam yang padat, di mana benda alam yang padat itu merupakan benda alam yang memiliki bentuk dan volume tetap. Salah satunya ada kayu. Kayu terbuat dari batang pohon yang telah dipotong-potong. Nah, kemudian fungsi dari kayu ini adalah bisa menjadi salah satu dari bahan bangunan. Jadi, kayu bisa digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah, gedung, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, fungsi utama dari kayu juga bisa menjadi bahan dari sebuah furnitur. Misalkan seperti pembuatan meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Lalu, kayu juga bisa dibuat sumber energi loh, di mana kayu ini bisa digunakan juga untuk memasak, untuk memanaskan ruangan. Dan fungsi lain dari kayu ini merupakan bisa dipakai untuk bahan dari kertas, pembuatan kertas. Yuk, selanjutnya kita lihat bahan benda alam apa lagi ya. Nah, kita ketemu lagi dengan salah satu benda alam padat yang lainnya, yaitu tanah. Tanah merupakan salah satu contoh benda alam yang memiliki fungsi yang gak kalah penting juga loh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tanah merupakan tempat kita berpijak. Selain itu, tanah juga menyediakan tempat tinggal bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, fungsi lainnya tanah juga dapat digunakan untuk lahan pertanian serta dapat digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya loh. Nah, selanjutnya kita ketemu lagi nih dengan salah satu benda alam, yaitu benda alam cair. Nah, apa sih benda alam cair itu? Benda alam cair adalah benda alam yang memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah yang mengikuti dengan volumenya. Seperti salah satunya adalah air ini. Air di sini juga penting juga loh untuk kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi kita harus sering-sering ya menjaga kebersihan air dan jangan buang sampah sembarangan agar sungai kita juga tetap bersih. Nah, jadi benda alam yang pertama ada benda alam yang padat, yaitu adalah salah satunya ada batu. Nah, batu ini bisa terbagi menjadi dua, ada batu yang besar atau batu yang kecil. Batu yang besar ini atau batu-batu itu biasa bisa digunakan untuk sebagai suatu pondasi bangunan. Nah, bangunan itu bisa berupa jadi pondasi bangunan rumah, jembatan, atau bangunan-bangunan yang lain. Lalu, batu yang kecil atau bisa kita sebut juga dengan kerikil. Yuk kita lihat ada batu kerikilnya. Nah, ini dia batu kecil atau bisa kita sebut dengan kerikil. Benda alam selanjutnya bisa kita lihat juga bahwa batu kecil atau kerikil ini juga hampir sama fungsinya. Bisa untuk membangun rumah atau bisa untuk mempercantik taman loh. Nah, yuk kita lihat selanjutnya ada benda alam apa lagi ya. Nah, selanjutnya ada benda alam kayu. Kayu terbuat dari batang pohon yang sudah terpotong-potong. Nah, fungsi dari benda alam kayu kita bisa buat jadi sebuah mebel seperti kursi atau benda lemari, pintu, dan lain sebagainya. Nah, siapa nih yang tahu kalau misalkan kayu itu bisa juga loh diolah menjadi sebuah kertas. Jadi, kita harus menyayangi bumi ya, menyayangi benda-benda alam yang ada. Nah, yuk kita lihat lagi benda alam selanjutnya kira-kira apa ya? Nah, sekarang kita ketemu dengan salah satu jenis benda alam cair. Nah, apa sih benda alam cair itu? Benda alam cair adalah benda alam yang memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah. Salah satunya seperti air. Nah, air ini merupakan salah satu contoh benda alam yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari loh.
Nah, apa sih fungsi utama air itu? Salah satunya adalah sumber air sebagai sumber kehidupan, di mana air itu sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, air juga dapat mengatur suhu tubuh dan lingkungan sekitar loh. Jadi, kalian, para sahabat Aurika, harus ya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian air.